Tahun 2001, 4 tahun sebelum tsunami, saya menelusuri jalan aspal hitam ke dalam Aceh untuk pertama kali. Nama saya William Nelson. Saat itu saya wartawan lepas berbasis di Jakarta dan perjuangan Aceh merdeka kurang diketahui dunia dan tidak ada negara lain yang mendukung. Bertekad mempertahankan kesatuan, Jakarta mengirim puluhan ribu tentara untuk menumpas GAM yang jumlahnya kian bertambah. Perang ini salah satu yang paling lama di dunia dan saya ingin meliputnya. Saat pertama kali bertemu Jenderal Bambang Darmono, saya ingin melihat perang ini melalui kacamata TNI. Saya tidak menekannya dengan pertanyaan sulit. Karena itu, ia cepat akrab. Ia menganggap saya jenis wartawan langka, yaitu yang bersimpati pada TNI. Ini bisa untuk duduk berapa orang? Bisa 4 di sini. 4 orang bisa ya? Oke. Saya di atas. Sebagai Panglima Operasi, Pak Bambang menjadi teman yang perlu didekati. Begitu juga guide saya, Syakdiah Marhaban, penerjemah dari Jakarta yang dipercayai Bambang. Saya salah satu wartawan pernah diantar Syakdiah ke wilayah ini. Rakyat Lokop sekarang dalam kondisi tertekan karena GPK dari Perlak itu menghantam dia karena ingin mencuri logistik dia. Apa logistik dia? Sarang burung. Bambang mengatakan bahwa sarang walet sangat berharga dan diekspor untuk membuat obat Tionghoa dan GAM ingin merebutnya. Then they take the bird net, then they sell by themselves. That's why we have to destroy them. We have to occupy this village. Then I hope the next after this operation, the people will live in normal. Saya meragukan keterangan Bambang dan justru curiga bahwa militer ingin menguasai sendiri perdagangan sarang burung. Nyatanya Indonesia dan TNI telah mendapat miliaran dari gas alam dan kekayaan sumber daya alam Aceh dan membiarkan rakyat miskin. Just outside from the mosque, then take weapon. Seorang GAM menembak salah seorang anggota TNI saat kami di heli. He's lucky to be alive, huh? Yeah. Just like this. Here is like this. Always like. Bambang dan anak buahnya tidak menyadari bahwa di antara mereka ada seorang separatis. Syakdiah, penerjemah terpercaya dari Jakarta, sebenarnya orang Aceh dan giat berkampanye di luar negeri untuk kemerdekaan Aceh. It's a Dutch cemetery called Kirchhoff Cemetery here in Aceh, where you can see more than 5,000 soldiers, Dutch soldiers were killed here. Berabad-abad, perdagangan laut dan masuknya Islam dahulu dan Aceh bahagian dunia lautan Hindia tanpa banyak hubungan dengan Nusantara. Aceh merupakan negara berdaulat hingga abad ke-20, sementara wilayah sekelilingnya menjadi jajahan. The Dutch declared war with Aceh in 1873 and the Dutch regret it. They never really conquered the territory of Aceh. It's a tough war for the Dutch here in Aceh. It's warrior. There's a bunch of warriors in the past and up to now. Aceh diperintah oleh Belanda sebagai bagian dari wilayah jajahannya
Hindia Belanda. Tetapi rakyat Aceh tidak pernah menyerah. 60 tahun kemudian, bangsa Aceh masih memperjuangkan kemerdekaan, kali ini melawan Indonesia. Aceh hanya sebahagian kecil dari Indonesia, tapi Jakarta takut memberikan kemerdekaan pada Aceh karena khawatir wilayah lain akan menginginkan hal yang sama. Dia siap apa? Siap dialog atau siap perang? Siap perang. Ya. Pelot. Pada tahun 2000, GAM menguasai sebagian besar wilayah Aceh. Semua perjuangan bangsa Aceh itu mengikut histori, mengikut sejarah semua, bukan mengikut kehendak pribadi. Sejarah. Jadi timbul dari sejarah itu jadi mental. Maka seseorang hilang sejarah, mental itu tidak ada lagi ya. Itu ada sejarah, maka semangat untuk perjuangan. Sofyan mengatakan bahwa perjuangan Aceh bukan semata-mata soal identitas dan budaya etnis. Masyarakat Aceh hanya ingin hidup normal dalam negaranya sendiri setelah dijajah lebih dari 100 tahun. Kami menuntut kemerdekaan. Jadi kalau mereka menggunakan senjata menumpas kami, itu kami tetap melawan untuk membela diri. Kalau mereka menerima dengan tidak guna senjata, itu lebih baik. Maka kami tidak untuk melawan mereka dengan senjata. Membuka jalur-jalur diplomasi atau badan-badan dialog. Tapi saya ingin menyaksikan dari dekat. Berkat bantuan Syadia, saya ikut pasukan GAM di Aceh Barat beberapa bulan. Kami sudah menjadi sahabat dan dia khawatir akan keselamatan saya. Saya merupakan wartawan pertama yang melihat perang ini dari dekat. Saat kami mendarat, para gerilyawan mengajak saya langsung ke jebakan di atas jalan hitam. Ini agak lebih dekat dari yang saya rencanakan. There is the road that they are going to attack all along this road. Pam di mana? Di bawah tanah itu. Under the earth, right there. That is to set off the bomb. Down, down, down. Tapi tidak terjadi apa-apa. Coming down very hard. Beberapa jam kemudian, JNI belum juga muncul. Dan 2 orang GAM mengantar saya ke kamp mereka. We are now walking on the road that the ambush was supposed to come on. We are a little bit crazy, I think, to be walking on this road where there's a bloody war going on. These houses, all of them, empty. Lari takut TNI. Waktu kontak itu nggak ada orang dibakar rumah. Selama beberapa hari, saya dan pasukan GAM melewati banyak desa kosong. Tapi saat itu pun, saya belum tahu sejauh mana dukungan masyarakat Aceh untuk GAM. Di sebuah desa jauh dari jalan utama, saya bertemu Abu Klit. Ia mengajak saya minum air tebu di rumahnya. Ia mengutip kata-kata Abraham Lincoln, Presiden Amerika abad 19. Itu jelaskan. Jelaskan. Dia juga yang mengeluarkan tuh. Jelaskan. Yes. Sebeli. Kami karena dijajah dulu oleh Belanda, sekarang tidak mau lagi dijajah.
Sedang itu berdolat kami dulu. Iskandar Muda kan berdolat dulu. Berdolat dulu. Tahu ke Inggris, ada hubungannya dengan Inggris. Ada hubungan dengan Amerika dulu. Kami membaca sejarah historis itulah. Abu Klid menjelaskan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, Belanda mengakui kemerdekaan Hindia Belanda. Wilayah jajahan Belanda termasuk Aceh menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Klid mengatakan pemimpin Aceh percaya Aceh akan memerintah dirinya sendiri di dalam Indonesia yang begitu luas. Tetapi pemerintahan Indonesia dengan cepat memusatkan kekuasaan di Jakarta dan menghapus status Aceh sebagai provinsi. Ini orang Jawa ini dibilang demokrasi tapi autokrasi dia. Aceh dan berbagai wilayah lain mulai melawan Jakarta. Perang dingin turut memanaskan suasana. Takut akan retorika kekerian Soekarno Amerika yang membantu mengirim senjata ke Aceh dan perlawanan lain. Saya dilatih oleh tentara Scott namanya, orang Amerika juga. Scott di Lampung Hanup, di Banda Aceh. Aceh mendapatkan kembali status provinsi dan sebahagian otonomi pada tahun 1960. Tetapi kaum otoriter semakin berkuasa di seluruh Indonesia. Dan kemudian kediktatoran Soeharto meniadakan otonomi Aceh ini. Pada tahun 1976, setelah bertahun-tahun ditindas, diperas dan ditipu, beberapa veteran perjuangan Aceh mendirikan organisasi baru, Gerakan Aceh Merdeka. Tujuan GAM jelas, merdeka total dari Indonesia. Dan Bapak di dalam agam sekarang? Saya GAM. GAM. GAM saya. Di desa Abu Klid, saya bertemu dengan Pang Tony, Panglima Daerah GAM. Tony mengajak saya ke desa lain di mana pasukannya menghadang TNI 2 hari sebelumnya. Jadi waktu kejadian tembak-nembak kontak dengan orang itu lari, dia lari, datang ke kampung-kampung. Jumpa sama ke situ. Ramai orang di situ. Pakai kaki, pokoknya ramai staf-staf jaga. Kepala desanya pro RI dan setelah penghadangan menganjurkan warganya jangan lari saat TNI datang. Saya akan melindungi di rumah saya, katanya. Tapi tentara memaksa kepala desa dan 20 orang ke parit ini. Warga desa melakukan rekonstruksi kejadian untuk saya. Tentara menyeret kepala desa yang babak belur ke tempat ini dan menembaknya dengan 8 peluru. Kemanapun saya pergi, selalu ada cerita tentang kekerasan TNI. Saya mengerti mengapa mayoritas rakyat mendukung GAM. Di badan, di kaki, di belakang. Kamu kalau nggak mau bilang, tembak. Nggak bilang saya, benar kamu orang GAM, tembak kamu. Kadang-kadang GAM terlalu membantu dan belum tentu itu cerita selengkapnya. Kenapa? Pegang itu. Karena kontak. Karena kontak. Oh, jangan bilang. Ya. Oke. Di hampir setiap desa ada pemerintahan bayangan GAM. Yang dipukul aja cuman 20 orang semua yang dipukul. 16 ya. 16 ya. 16. Di mana?
Puluhan ribu pasukan dan anggota GAM berbasis di tempat asal mereka. Sebagian besar dana berasal dari desa-desa itu. Ada jual lembu, ada jual beras, ada jual apa-apa. Membantu GAM. Sedangkan senjata itu dibeli oleh masyarakat juga. Bukan orang lain yang beli. Kadang-kadang satu telur ayam untuk membantu GAM. Menurut Klit, sejak awal GAM sudah didukung rakyat, tapi senjatanya sedikit dan tak ada bantuan Amerika, yang justru mendukung Soeharto dan militer. The Indonesian military targeted supporters or suspected supporters of Free Aceh movement and killed them and put them to prison. Ketika saya bertemu Nurdin, ia mengetuai organisasi HAM Aceh yang membantu korban penyiksaan. Dia mendapat keahliannya di penjara waktu DOM. This detention under the military was very harsh, and where I was treated very badly, tortured by electric shock and by burning, by cutting my hands. They put a table leg on my big toe, and then they jump on the table until the toe fractured, and they took a pair of pliers, then they pull the nail piece by piece. Kemudian segalanya berubah. Ekonomi Indonesia runtuh dan gerakan reformasi berhasil menjatuhkan Soeharto. Rakyat Aceh mulai menggali ribuan korban dari kekerasan ABRI semasa DOM. Tokoh-tokoh negara datang ke Aceh meminta maaf atas masa lalu dan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Dalam suasana kebebasan, rakyat Aceh menuntut penarikan pasukan TNI. Banyak yang telah ditarik, tetapi rakyat Aceh tetap menuntut. Mereka menghendaki kemerdekaan dan mendukung GAM. Dan setelah itu tercium kepada aparat keamanan Indonesia, mereka melakukan operasi-operasi menangkap anggota GAM. Musliadi, seorang aktivis HAM, bercerita tentang awal masa pasca Soeharto di Aceh. Dan di situ sebagai aksi usaha-usaha pembelaan diri dari pihak Gerakan Aceh Merdeka, itu mereka melakukan perlawanan-perlawanan terhadap aparat Indonesia, dan juga mereka mempersiapkan senjata-senjata sebagai alat perang. Tetapi para pemimpin Indonesia dan aparat tidak tahu bagaimana menghadapi demonstran yang tak bersenjata. Seorang aparat menembak, seorang lagi tidak. Satu memukul, yang kedua enggan. Keraguan Indonesia menambah semangat berontak Aceh. Pemerintah menghadapi masalah lain. Rakyat Papua yang sudah lama menderita meningkatkan tuntutan merdeka. Dan Timur-Timur yang 24 tahun melawan penjajahan Indonesia akhirnya merdeka melalui referendum. Rakyat Aceh percaya kini saatnya sudah tiba. Tapi optimisme mereka ternyata keliru. Aceh tidak akan memperoleh referendum. Landasan historis dikesampingkan begitu saja.
dan sejarah berpihak pada Indonesia. What the fact is, when Indonesia independent, Aceh is part of Indonesia. That's all. That is the base what we are here. Sementara dunia diam, tentara menerapkan ilmu sederhana, paksaan melalui senjata. Ketika saya tiba di Aceh tahun 2001, pembantaian massal dan pembunuhan aktivis oleh aparat berhasil membungkam protes. Ribuan tergeletak mati. Di tengah kesunyian perkampungan, sentimen merdeka telah bergerak melalui jalan lain. GAM merekrut tenaga baru seperti pejuang muda yang saya temui dalam perjalanan pertama di Aceh Barat. Pada suatu hari, dalam perjalanan ke lokasi penghadangan, saya bertanya pada Pang Tony, apakah ini tempat yang baik? Ya, sangat baik, jawabnya. Sudah sering kami pakai. Saya tak tahu harus tertawa atau menangis. Saya kira perang gerilya berpangkal pada kejutan. Tempat TNI yang duduk kemarin. Saya merasa gugup. Lari mereka. Dan ketiga gerilyawan menembak truk TNI yang bergerak lambat. Saya tahu ini tidak akan berakhir dengan baik. Ternyata kami yang masuk ke dalam perangkapnya. Ratusan TNI tiba dengan cepat. Pasukan GAM membalas, tapi TNI berusaha mengepung kami. Itu TNI. Di Aceh, GAM berhasil menguasai, tapi bukan karena taktiknya. Kami terpaksa sembunyi beberapa jam, dan setelah keadaan tenang, ketika pulang terdengar satu tembakan. TNI yang memburu kami menghentikan petani bernama Budiman Sulaiman dan menembaknya di kepala. Walau hanya menjadi saksi, saya merasa bersekongkol atas kematiannya. Tapi kalau kami orang GAM, kalau sama orang GAM, bagaimana dia mau, saya mau. Kami mau semua. Tapi jangan masyarakat. Namun, masyarakat Aceh meyakinkan saya, mereka rela berkorban. Pokoknya walaupun habis semua Aceh ini nggak ikut lagi Jawa. Ditanya sama saya, mana GAM ditaruh. Kalau nampak orang GAM itunya. If one shoot, tembak aja ada. If tinggal, pukul. Pukul. Strike. Kalau dapat nggak lari dipukul. Tua-tua semua. Seminggu setelah penyerangan ini, GAM menyerang pos Brimob di Jalan Hitam. TNI di dalam sedang musik. Dia sedang putar musik kan. Dan waktu pagi dia keluar. Dia berdiri, dekat berdiri. Kami siap tembak. Berapa jauh kamu waktu itu? 15 meter. Lalu saya tembak 2. Dan melihat kami lari masyarakat. Dan masyarakat bilang, ada teman kita yang kena. Enggak, aku bilang. Semua selamat. Mereka bilang apa? Doa.
Alhamdulillah. Serangan itu membuat aparat berang. Situasi keadaan rawan. TNI turun, ada yang... Ya, TNI mau naik ke atas dan kami mau siaga untuk jaga, untuk perlindungan. Berangkat ya. Beberapa jam kemudian, ada berita aparat bertemu dengan truk GAM yang sedang mengangkut beberapa anggotanya yang tidak bersenjata. Korban 3. Korban 3. Ya, 3. Riki diperiksa, Riki matanya dicongkel 1, Abu Bakar lehernya dipotong sedikit, kan Bang Epi ditembak di sini, jantungnya diambil. Jantung. Ya, jantungnya diambil dalamnya. Dan Pahanya dipotong di sini. Diambil dari ini lagi. dan mereka buat apa sama ini? Nggak tahu, mungkin mereka ini diambil, dia dikasih untuk anjing. Untuk anjing mereka. Dan jantung? Jantung kadang-kadang dimakan mereka. Karena mereka marah sama orang Aceh. Pikir dia kalau udah dibikin kayak gitu, udah takut orang Aceh. Kata bangsa Aceh ini tambah marah lagi. Udah dibikin kayak gitu. Ya, kayak anak Bang Bakar itu ada 5, dia marah. Akhirnya udah bunuh. Kalau udah besar dia jadi GAM juga. Setelah 3 bulan antara hidup dan mati di Aceh Barat, saya lebih memahami konflik ini, tetapi juga merasa sangat rapuh. Saya naik bot GAM untuk perjalanan panjang ke Banda Aceh. Selama kepergian saya, Syadia bekerja sebagai wartawan dan membantu wartawan film dan TV asing. Tapi Pak, pemerintah Indonesia menawarkan status otonomi khusus untuk Aceh. Bagaimana tanggapan rakyat Aceh terhadap otonomi nanti? Nggak ada apa-apanya. Kami sering pergi ke kawasan GAM dekat Banda. Syadia bangga dengan anggota GAM seperti Gajah Keng. Shot the elite forces from the Air Force only 800 meter from the Air Force base. He got it. Boom. Boleh perdamaian, tapi menyai perang tanya api urung perang. Dari zaman kon tapi orang Aceh memang pernah doakan gemar ke perang kan? Gemar ke perang. Jadi menyai perangnya lagi urung baju bulka. Perang Kajai. War is like eating sticky rice. So enjoy.
Berada di Aceh menjadi alasan untuk bisa bersama. Hubungan saya dengan Aceh semakin mendalam. Saya kian merasa menjadi bahagian dari tempat dan masyarakatnya. Meski konflik tidak pernah jauh dari benak setiap orang, mudah dilupakan bahwa ia ada. Kita bisa hidup normal seperti pernah diungkap Bambang. Di jalan hitam masih ada cahaya. Syadia telah bercerai dan tinggal di Jakarta bersama 2 anaknya. Pada akhir November 2002, setahun setengah setelah kami bertemu, kami menikah di Aceh. Musliadi, aktivis HAM, telah menjadi sahabat karib dan menjadi saksi saat pernikahanku. Musliadi merupakan anggota kelompok aktivis sipil pro-referendum yang diwakili Syadia di Jakarta dan di luar negeri. Mereka sering berkumpul di rumah teman karib Syadia, Cut Nur Hasikin, seorang orator unggul. Saya belum latihan ke gunung. Orang GAM belum terima saya di gunung. Saya akan belajar di rumah sendiri dulu. Cut Nur memiliki senjata AK-47 mainan. Tetapi humor dan pesonanya lah yang membuat Indonesia kehilangan akal menghadapinya. Pada tahun 99, saat demo menuntut referendum, Cut Nur, seorang pengusaha dan ibu beranak 5, dikenal dengan sebutan Singa Aceh. Kepala negara, presiden? Saya tidak kepala negara, saya tidak pandai, saya orang bodoh. Cuma terserah kepada rakyat saja. Tapi mulut katanya ini kuat sekali. Ya, kita bicara terus karena TNI Polri sangat nakal di Aceh. Tapi ini sayang orang GAM tidak punya uang beli senjata yang banyak. Kalau pilih bisa kasih batu 1000 potong, kita hajar itu mereka. Dia hanya setengah bercanda tentang senjata, dan ini bukan pertama kalinya saya dimintai. Dan setelah semua yang saya lihat, saya sadar susah untuk bersikap netral. Persahabatan saya dengan Musliadi semakin terasa berat. Setiap hari kami menyata rata-rata itu ada 2 orang yang terbunuh itu per hari di Aceh Barat dan Aceh Selatan. Tahun ini? Tahun ini kita rata-ratakan per hari. Sebagai aktivis yang vokal, Musliadi sendiri dalam bahaya. Ia sendiri tak pernah nampak khawatir. Sampai pada suatu hari ia mengatakan bahwa aparat mengetahui bahwa ia bantu petani jual sarang walet. Seminggu setelah pernikahan, saya mendapat telepon. Aparat berbaju preman menculik Musliadi. Selama 3 hari saya mengawasi kantor polisi, di mana mobil penculikan itu sempat terlihat sebentar. Akhirnya saya ke rumah Musliadi mencari informasi. Masuk kanti Musliadi, sebelah sini. Ya. Buka pintu mobilnya, masuk jadi. Dah. Musliadi merasa takut? Dia merasa takut. Karena persoalannya dia sekarang pernah demo pada saat Mega datang ke Aceh, Megawati Presiden. Penelpon mengatakan Musliadi di rumah sakit. Saya kira ia dirawat karena dipukul. Ternyata saya salah duga. Oh, bastard. Oh. Nanti aku lihat di. Iya, Musliadi kan? Iya. Ini fotonya. Baca dulu. Iya, membaca dia. Iya, iya dibaca. Saya minta keadilan. Iya, saya juga. Keadilan bagi keluarga.
Hari ini kembali ditemukan kembali seorang aktivis HAM yang selama ini eksis dan selalu aktif memperjuangkan demokrasi dan HAM serta kemanusiaan di Aceh telah menjadi mayat kembali. Ya Pak Lun. Anak ko boh ron hong ko ja Pak Lun. Sallallahu alaihi wasallam. Is this torture? Would you call that torture? Beberapa malam setelah penguburan, saya bawa foto-foto Musliadi ke Jenderal Bambang. Is that torture or what? Menunjukkan amarah adalah sia-sia jika ingin jawaban. Iya, penyiksaan. Saya juga tidak ingin Bambang menduga saya bersimpati pada Aceh. You've seen this kind of thing, right? Look at that. Dia pun belum tahu bahwa saya banyak habiskan waktu bersama Gam. Ini kaki, kalau ini dengan benda tumpul. Tak kayu. Yeah. Like flat. 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 Has he seen? Sudah lihat seperti ini? Ya. Banyak. No. Banyak. No. Enggak. Ya. Does the TNI ever torture people? The military, do they ever torture people? What do you think? Not you, but do you think sometimes commanders? I think sometime, maybe, yeah. Since I'm here, a lot of soldiers arrested. For doing what? Because doing something, a bad thing. Like what? What kind of bad things? For example, they shot the chicken. Musliadi meninggal seminggu sebelum penandatanganan genjatan senjata. Dalam masa genjatan senjata, Panglima Gam mengadakan rapat akbar. Bambang akhirnya tahu bahwa wartawan yang diizinkan Gam untuk hadir hanya Syadia dan saya sendiri. Saya kira Bambang sudah mulai meragukan netralitas saya waktu itu. 5 bulan kemudian, pada bulan Mei 2003, pemerintah melancarkan operasi militer yang paling besar. Bila operasi pemulihan keamanan dilaksanakan, sasaran utamamu adalah kekuatan bersenjata separatis GAM. Walaupun Syadia takut, saya pergi ke kawasan GAM. Saya satu-satunya wartawan yang bersama GAM. Ini merupakan tempat yang paling baik untuk memantau. Dulu, saya rela mengambil resiko di Aceh. Sekarang saya wajib berbagi nasib dengan Aceh. Selama beberapa hari, tentara GAM membidik TNI dengan mudah. Lalu pada suatu hari, kami diserang di tempat terbuka dan Panji yang membantu saya mati syahid dengan kamera di tangan. Setelah 3 hari, kami diserang dan dikepung. Merasa bakal mati, saya menelpon Syadia. Tembakan terdengar dan telepon putus. Dan berita di seluruh dunia menyatakan wartawan AS diduga tewas. Tapi kami berhasil lolos karena bantuan orang-orang tua di kampung. Sekarang Bambang tahu bahwa saya bersama GAM dan ia menuntut saya menyerah. Ia tidak mau ada yang meliput pihak GAM di Bukit. Kamera saya hilang pada saat pertempuran, ketika orang mati di sekitar saya. Dan tanpa batasan apapun antara saya dan perang, ketakutan menyertai setiap langkahku.
Jadi setelah 6 minggu, saya menyerah dan siap menghadapi akibatnya. Don't worry. You know, you're my friend. Persahabatan Bambang sekarang hanya untuk kamera TV. Dia merasa saya dan Syadia telah menipunya. Keluarkan saja. Tapi Syadia di luar jangkauannya. Ia mencari suaka di Amerika bersama anaknya setelah TNI mengetahui kaitannya dengan GAM. Dan walau saya diancam dengan hukuman mati, saya hanya dipenjara 40 hari lalu dideportasi. Kami tidak ada lain. Beberapa bulan kemudian ada kabar tentang Abu Klid. Abraham Lincoln said, the last gun. Itulah kami patuhi itu. The last gun. Mengakhiri itu dengan senjata lain tidak ada. Tidak dapat. Abu Klid ditangkap dan dihajar. Tentara membawanya ke sungai. Di sana ia digorok dan dibuang. Jasadnya tak pernah ditemukan. Itu aja. Lama setelah saya meninggalkan Aceh, ada SMS dari teman GAM di penjara. Dengan angkuh interrogator mengatakan bahwa merekalah yang membunuh Musliyadi karena ia menjual sarang walet untuk GAM. I know that. Bambang tahu tentang perdagangan sarang burung. Dan mungkin ia tahu lebih banyak tentang pembunuhan Musliyadi dari apa yang diakuinya waktu itu. A lot of cases like this. Dan untuk pertama kali saya merenungkan kesalahan sendiri. Musliyadi ditahan di tempat yang saya duga. Tetapi selama 3 hari saya tidak berani masuk. Saya hanya mengamati, menjadi pengecut, dan meninggalkan seorang kawan menghadapi nasib yang tak adil. Selama 18 bulan, nasib Aceh mengikuti nasib Musliyadi. Serangan pemerintah tak berhenti, menghasilkan kematian demi kematian. Dan kemudian datanglah tsunami. Kebingungan akibat tsunami memungkinkan saya kembali. Karena bau mayat dan debu, identitas bisa disembunyikan. Di rumah Cut Nur yang pernah memimpikan Aceh merdeka, saya temukan hanya kehampaan. 1,5 tahun lalu pada awal darurat militer, ia ditangkap dan divonis 11 tahun. They've kept Cut Nur in for a while anyway. Tsunami menghanyutkan Cut Nur dan tahanan GAM lain menuju maut. Di sini, singa Aceh itu tewas bersama rakyatnya. Segalanya terlihat lain, sedikit yang berubah. Bambang menjadi cover boy untuk bantuan tsunami. Pasukannya melancarkan perang yang sama. Kelak saya tahu, lelaki ini bukan separatis. Malah orang Aceh pun bukan. Pokoknya kami malam-malam tidak bisa keluar. Itu banyak dijaga semua. Orang masyarakat biasa curiga GAM gitu. Bersama Doli, sahabatku, saya ke Aceh Barat, daerah yang paling menderita diterpa gelombang. 3 tahun lalu saya pernah berbulan di sana dengan Pang Tony dan pasukan GAM.
kami akhirnya mengetahui keberadaan Tony. Ren, come on. Di jalan, kami menjumpai 2 orang membawa makanan untuk Gam. Salah seorang anak Abu Klid. Dekat ini, TNI berpatroli. Setelah 2 hari, 1 malam kehujanan, kami sampai ke Gam di atas. Tunggu lagi kita. Iya. Kang Tony capek? Capek. Dari perjuangan. Capek. Ada yang capek. Pasukan TNI capek? Capek. Bisa tahan? Oh bisa. Kan ada jumpa. Pasukan saya semua yang jumpa. Iya, masih optimis. Orang kampung menemukan pakaian TNI di pantai. Dan senjata ini. Gam masih didukung rakyat. Tapi di sini pun, di atas, jauh dari tsunami, tidak banyak warga tertinggal. Selama 2 tahun, TNI sibuk kali. Rumah orang. Ini rumah lagi ini tempatnya. TNI membakar perkampungan untuk mengisolasi Gam. Tetapi kebanyakan warga tidak meninggal di sini. Tewas menjemput kemudian di tempat lain. Masyarakat itu turun semua. Dah tuh. Dan orang-orang itu pengungsi pertama sebelum tsunami ya? Ya. Bagi ribuan warga yang dipaksa turun ke kem-kem dekat laut, jalan hitam Aceh semakin menghitam saat gelombang tsunami menghantam. Doli dan saya dan seorang penunjuk turun dari gunung dan melintasi area tsunami yang mengeluarkan cairan berwarna darah di mana